Jam 11 kurang 1 menit. Jam pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sendodo, Ketua Rumah Sakit kita hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Kabupaten, Pak Biono dan teman dari Dinas Pengendalian Perlindungan Keluarga Berencana. Dan lebih tidak di Indonesia di kampung di KKBN. Padahal ini namanya Dinas Pengendalian Perlindungan dan KB. Yang saya hormati tenaga ahli Kabupaten bidang infrastruktur, Bapak Burgen. Yang saya banggakan Ketua dan pimpinan anggota serta anggota DPD Desa Dodo yang hari ini membahas kegiatan musyawarah desa. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda. Yang saya hormati juga para RT RW, kader-kader Posyandu yang hadir senior, termasuk Pak Menteri Desa, Ibu Bidang ada halangan. Juga teman-teman dari Kecamatan Kota Baru hadir bersama ini, ada Koordinator BKB Bapak Ansel dan Kepala Sesi Pelayanan Umum bagi Ibu. Singkatnya kita semua hadir pada kegiatan yang sangat bermartabat ini yang saya banggakan. Sekali lagi selamat pagi kita semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Salve. Salve. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam sehat. Salam sehat selalu. Sehat. Sehat selalu. Kalau di sini sponsor beri salam sehat. 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 Sehat bersama. Bersama kita sehat. Ada tagline khusus mereka ini. Bapak Ibu saya hormati. Terima kasih ya, menjelang jam 11 kita ini sampai sepanjang hari ini kita akan bersama di sini untuk mengikuti kegiatan yang sesuai jadwal dari kecamatan dan Bapak Desa semua khusus untuk kita semua. Unsur di Desa Dodo ini untuk mengikuti kegiatan yang seperti di belakang. Kegiatan musyawarah desa di Desa Dodo. Yang pertama, terima kasih Desa Dodo yang hari ini musyawarah hari orang-orang di kabupaten. Sudah selain cuma hari ini kita di kecamatan dan di desa saja. Bersyukur. Ada beberapa informasi nanti akan sampai kepada teman-teman dari kabupaten, terutama yang teknis menyangkut perencanaan kita juga adalah teman-teman dari tenaga ahli P3MD Kabupaten MD. Kalau Pak Fulgen LPA ini kalau dulu kita bilang LPP itu pas TK, pas teknik kabupaten. Sesuai dengan jadwal tahapan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia ya, bahwa tiap tahun kita wajib menyelenggarakan musyawarah dari tingkat paling bawah, desa, ke kecamatan, kabupaten, provinsi sampai di pusat. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sejalan prinsip perencanaan pembangunan nasional. Dan ini bersifat wajib, bukan cuma sekedar rutin. Wajib kita sebagai bernegara, berpemerintah harus menyelenggarakan penyelenggara pemerintah dan menyusun rencana kerja, termasuk rencana kerja pemerintah desa. Kegiatan musyawarah ini artinya kita mau merencanakan kegiatan pertanian tahun 2025 ke depan itu apa saja. Seperti kita sudah dengar informasi dari Pak Kades tadi, beberapa usul kegiatan yang sudah ada, yang sisa-sisa tahun lalu, termasuk beberapa hal yang kita akan prioritaskan. Ada beberapa hal penegasan saja. Yang pertama bahwa musyawarah ini berpatok pada buku suci ya, pedoman utama di desa, ya kan? RPJM Desa Dodo tahun 2019-2025. Kalau kita sebagai perencana hari ini sebenarnya memasuki tahun terakhir penjabaran RPJM Dekares. Cuma karena ada berkat yang datang di awal tahun, di mana semua polisi Indonesia itu diperpanjang masa jabatan. Jadi Bapak Desa ini dulu di SK yang dilantik itu 2009-2025, tapi dengan regulasi terbaru, dengan Undang Desa juga direvisi bahwa masa jabatan kami itu 8 tahun, makanya sudah dilantik. Jadi masa jabatan 2019
2027. Mari kita berdoa untuk Bapak Kadis. Tapi juga Bapak Kadis tidak merasa galau. Tapi ada banyak mimpi, ada banyak harapan sebenarnya tinggal tahun ini yang kita rencanakan. Kita nyata masih ada kesempatan untuk bagaimana berproses dinamika dengan masyarakat untuk menjawab masalah dan tantangan kebutuhan di desa ini. Kalau kata musyawarah desa ini seperti tadi bahwa kita mempersiapkan untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa tahun 2025. Oleh karena itu ya kita berharap semua unsur terutama di desa, tim-tim, lembaga yang ada, mari kita berperan aktif. Hari ini kita hadir untuk mengikuti musyawarah itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, saja semara umum kuplak, kita bermohon untuk dapat tambah bahasa, dapat alih, dapat pembe menyangkut apa-apa kita pikir untuk bisa nonton tahun berikutnya. Segala hal kebutuhan, makanya musyawarah ini diharapkan banyak dan terima kasih hari ini juga banyak unsur diwakili. Mama datang dan bersuara, diberi kesempatan omong. Kita akan mendapatkan banyak informasi, kita akan memperoleh hak untuk memberikan masukan terhadap sepanjang kegiatan kita hari ini. Nanti ke musyawarah, jadi kita pemerintah umum, Pak Pemer, Pak Aler, dan lain-lain. Dan saja penyusunan rencana kerja ini tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ada. Kita punya Permendagri, dan Dewan Pembangunan Desa, dan kita punya Perbuk terbaru tentang pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Itu Perbuk nomor 7 tahun 2001. Sudah ada semua di desa menjadi patokan, menjadi pegangan. Kita tadi Bapak Kadis omong tentang anggaran, kita musyawarah kali ini tetap berpatokan pada anggaran tahun lalu. Jadi ke tahun lalu ada desa berapa, tahun ini tahun lalu ada desa berapa, itu platform sementara yang kita rancang untuk kita masukkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Sehingga rencana itu sebanyak-banyaknya yang dibiayai di APBDes, ada juga yang rencana yang besar yang kita bawa ke formulir besar di musyawarah perencanaan kecamatan dan di kabupaten. Sampai di Ende, teman-teman di Bapeda dan tim perencana yang atur ini bisa ke Ende, bisa di provinsi, bisa tangkap dana dari pusat melalui teman-teman teknik di kabupaten, itu sudah di sana. Ya berarti usulan kebutuhan kita sudah masuk di bank usulan kabupaten. Kita juga tetap mengacu pada kalau tentang keuangan yang kita rencana, tetap mengacu terhadap beberapa peraturan menteri tentang penggunaan dana desa tahun 2023. Itu beberapa kemarin yang sedang berjalan. Ada penegasan dari kabupaten tentang perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, perencanaan di desa seperti yang pertama tadi tetap berpacu pada usulan desa yang termaktub dalam APBD dan RPJM. Yang berikut juga menyesuaikan dengan isu-isu strategis kabupaten ke daerah kita. Isu-isu strategis artinya hal penting yang wajib kita tahu dan kita atasi. Yang pertama menyangkut penurunan stunting, gizi buruk, akil dan AKP. Menjadi masalah nasional yang wajib kita pantau, yang wajib kita kawal, yang wajib kita atasi bersama. Hari ini juga teman-teman dari BKB juga akan mengisi waktu apapun yang menit mungkin, tergantung nanti untuk kita ngomong tentang stunting ini. Karena di Kabupaten Ende, tim percepatan penurun stunting, sekretaris utamanya ada di Dinas Pendidikan Pendidikan kami. Di mereka yang melaksanakan rencana kegiatan kami ini di Kabupaten tiap 2 bulan, tiap 3 bulan, selalu rapat koordinasi, evaluasi bagaimana upaya, bagaimana kita berbagi tugas untuk menekan angka-angka dan mencegah. Jadi stunting dan hal penting. Beberapa saya satu kali Pak Kades tadi. Kaitan dengan stunting, kalau kita rumah juga air masih kurang juga menjadi masalah. Kalau rumah kita jamban juga belum bagus juga agak masalah stunting juga. Selain itu makan bergizi, juga termasuk sampah, termasuk pola hidup, termasuk bagaimana pola untuk asuh anak, itu banyak yang disampaikan berkali-kali. Selama beberapa hal itu belum baik, sangat mempengaruhi.
Dia tidak kenal bahwa anak kepala desa, ke anak camat, ke anak kaur desa, ke anak kepala dusun, anak petani, ke anak supir. Yang penting kalau langkah-langkah upaya itu kita lalai, dia bisa juga akan benar. Terutama kepada Pak Ibu Lita. Makanya kita juga berharap kepada teman-teman kader, kita sebagai masyarakat untuk tidak jemu-jemu untuk memberikan motivasi. Di forum seperti ini kita juga berharap ada masalah yang seperti yang sampai tadi diusung dan naik ke dalam rencana kerja. Sanitasi apakah sudah baik atau belum baik, kita intervensi. Kalau kita rata-rata ya pemberian makan tambahan bergizi dari Dinkes setiap tahun dilakukan. Kemarin kita akhir tahun lalu melalui puskesmas itu pemberian makan itu sampai dengan 3 bulan. Dan tahun ini kita ada kesempatan berinya pula 6 hari ke depan, dan kemarin kami sudah ikut kegiatan rapat bersama termasuk demo pola makan gizi berbasis pangan lokal. Kita akan manfaatkan ini untuk bapak-bapak desa, perangkat, toko, kader untuk gunakan seperti terbaik. Semoga tidak tumpang tindih. Jadi kalau dari puskesmas buat yang ini kita rancang menu yang lain di waktu yang berbeda. Jadi itu isu stunting menjadi isu penting, dan kita di desa ketika sedang bersuara seperti saat ini kita wajib untuk kita lihat dan kita angkat dan kita buat apa di desa ini, karena kita masih termasuk desa terpapar angka stunting. Kita tidak mungkin untuk hilang. Jadi kalau kita ada angkanya kita bisa merasa bahwa kami mau kiamat dulu, tapi kita berupaya. Dari pusat sampai ke daerah itu bukan penghapus tapi pencegahan dan penurunan. Itu yang kita upaya. Isu berikut tentang penurunan kemiskinan ekstrim. Kita di desa-desa, saya kepada juga masih banyak penduduk miskin. Kita di desa ini sudah dengan tabulasi data DTKS, data pariwisata sosial, termasuk tabulasi dengan P3KL, kita bisa mulai memilah mana yang sangat ekstrim, termasuk BLT, termasuk untuk mereka yang kemiskinan ekstrim, pendapatannya rendah. Kalau omong rumah kita di desa, rumah kita rata-rata beda tipis. Penghasilan juga tidak jelas, tanggalnya banyak, hidup 1 tahun 1 bulan itu makan cukup juga setengah mati. Katanya kalau 1 hari itu belanja harian keluarga itu di bawah 10.000 itu dianggap orang yang miskin. Jadi kita itu harus bisa memilah data di desa ini mana kelompoknya kemiskinan ekstrim. Kalau kita ngomong tentang kemiskinan kita malu ya. Jadi kalau pagi beras miskin, stunting, itu miskin, kita rebut-rebutan. Tapi sebenarnya kata miskin itu sebenarnya kata nasional kita ini. Bahasa kita yang kuradunan, ada yang masih belum terlalu baik. Kalau dulu BKP itu membagi itu bertingkat-tingkat. Kemiskinan itu prasejahtera 1, 2, 3 dan lain-lain. Sekarang ini sudah ada paket lain. Yang berikut menyangkut kita harus peduli tentang ketahanan kedaulatan pangan ini. Ini isu kepaten. Negara ini juga mengapa tidak jauh-jauhnya mereka memprogramkan Bulog untuk memberikan bantuan cadangan pangan, karena memang kita rasa bahwa kesediaan makan di Indonesia itu juga sulit. Negara-negara luar negeri sekarang sudah lagi ekspor beras ya. Jadi kita manfaatkan semua lahan yang ada di wilayah NKRI, termasuk kita di NTT, di NE dan kecamatan, termasuk kita di desa London. Kita tidak punya sawah, tapi kita punya sawah tanah hujan, ladang juga termasuk beberapa komoditi yang kita bisa uang untuk beli beras. Masalahnya pola pikir dan pola makan kita juga beda-beda sekarang ini. Di belakang ada dianggap kami boleh makan. Makan pisah, makan itu dianggap makan selingan. Padahal itu juga pangan. Jadi pangan itu utama, beras ini memang menjadi prioritas negara. Kita lihat di desa-desa, saya lihat juga di kantor desa termasuk di sini. Kalau tadi kali dengan lu bahwa beras datang hari ini juga pakai 2 minggu per hari ada datang 1 orang 2. Jadi kita tidak butuh kan. Ditambah lagi orang makan susah. Indonesia termasuk negara yang paling boros makan.
Contoh kita makan pagi, makan siang itu, makan sisa itu lebih banyak, biar kita makan. Untuk kasih makan babi, kasih makan anjing, yang sisanya mereka pilih bisa seberapa. Kalau kita hitung Indonesia itu 1 tahun kata hampir 100 ton makan per bulan kita buang-buang. Sekarang kita lihat ada orang tidak makan juga. Maka orang bilang hemat. Orang Jawa itu takar orang berapa orang itu juga mau. Kita ini kan tambah. Ini jogil sawit. Sekarang sawit kalau balik ke pilih, doain ayam belakang. Padahal kita berada makan susah. Maksud kita tolong kita juga termasuk untuk isu ini kita juga pasti bahwa desa dan BPD harus pastikan tidak ada orang di desa ini yang kesulitan makan dan tidak bisa makan. Ya sampai ada orang juga yang roke per kali misalnya. Kita paling budaya malu, larang ya gitu sih aku kaya kan. Kalau kita tahu bahwa dia atau kelapa juga belum jual jambu sudah melewat musim tapi mereka bermancar hari-hari makan. Ada data ketahanan pangan ini supaya kita bisa intervensi. Termasuk isu pelayanan publik, ya kita di desa termasuk instansi lembaga pelayanan masyarakat itu sekarang masih berjalan baik. Ada juga ya, dalam perencanaan musyawarah juga diharapkan ada sinergi antara perencanaan desa, perencanaan kecamatan, kabupaten dengan perencanaan daerah. Kalau di era antara nasional daerah dengan desa ini harus sinergi. Artinya yang direncanakan ke desa itu juga harus menyesuaikan dengan rencana kabupaten. Seperti tadi Bapak Desa sampaikan, ada usul-usul masalah-masalah besar yang kita butuh, yang dana di desa tidak cukup, kita angkat ke kabupaten. Dan itu harus sesuai dengan visi misi dan rencana program kabupaten supaya kamarnya masuknya pas. Kita punya rencana kabupaten sudah 2009-2024 sudah selesai tahun 2004 ini, dan sekarang ini bupati yang terpilih di masa jabatan habis dilaksanakan lanjutannya oleh pejabat juga membuat rencana kerja tersendiri. Bahkan sebelum ini yang paling getol karena bira di hari-hari membuat rencana renja restra kabupaten kecamatan ini kami tiap minggu robot terus tambah terus robot terus siapa teratur dari pedagang robot belum robot ikut terus robot lagi karena itu mekanisme prosedur perencanaan kita maju ikut. Kalau kita di desa ya perencanaan tahunan RKPD termasuk yang kita mulai omong hari ini. Itu isu-isu yang wajib kita lihat kalau ada di wilayah desa kita wajib atasi untuk membantu bupati, membantu daerah. Karena kita juga punya sumber keuangan ada di sini. Untuk musyawarah desa juga isu-isu selanjutnya juga ada beberapa hal yang kaitan dengan yang perlu kita perhatikan di perencanaan di desa itu, termasuk program ketahanan pangan dan hewani itu yang ada di menu jalan desa, program sektor terus di desa melalui program pembentukan BUMDes yang sudah ada dan permodalannya, yang tentu saja semuanya harus sesuai dengan tipologi, karakteristik dan potensi ada di desa kita ini. Juga termasuk instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi pelayanan atau pengembangan kampung keluarga berkualitas. Di Dono ini dari dulu ada bentuk kampung KB? Belum. Oh ya. Hari ini kita langsung bentuk pokja kampung KB. Jadi KB itu, kalau zaman dulu orang bilang keluarga berencana dan ma'ana. Anak dibahas. Itu dulu Pak, sekarang berbeda. Keluarga KB, maksud keluarga berkualitas, namanya sudah beda. Presiden sudah buat tapi bersama keluarga berkualitas, bukan lagi keluarga berencana. Yang maksud dibawa, kita keluar sudah mau keluarga baru hari ini dari cara baik. Tingkat ekonomi, rumah kita bagaimana, kebijakannya anak, makan minum bagaimana, sekolah bagaimana, gizi kesehatan bagaimana, pendidikan lebih bagaimana, itu direncanakan secara baik. Keluarga berencana itu dalam rangka untuk mencapai keluarga berkualitas. Bukan jangan punya anak, tidak kita negara penduduk itu tidak. Tapi anak yang kita rencanakan, ya, yang lahir melalui rahim mama kita, ibu kita itu, yang kita rencanakan, bukan karena kita bomokin. Dibomokin, aku biar belum, aku bisa kan? Aku yang waktu yang 5 piku bola, paling lah bisa kan? Tapi yang kita rencanakan,
sekarang ada melalui khusus perkawinan dan lain-lain. Tidak ada bilang celaka, tidak ada celaka itu masih motor. Kalau perusahaan itu celaka, pakai proses Pak. Tidak apa-apa, tidak apa. Ini kita dewasa semua. Kalian kan celaka kayak hamil celaka, tidak ada hamil proses pembuahan atau apa ada tak. Bahkan tidak ada yang tidak dapat juga. Maka ini kan hal yang biasa ini ngomong. Karena isu menyangkut hamil, angka kelahiran ibu dan abi menjadi kewajiban negara dunia untuk aman sekarang. Untuk kau dan untuk kita atur. Kalau keluarga sudah bilang celaka, akan celaka terus nanti. Akhirnya dia titip di mamanya, saya 3 bulan di rumah, di kampung, dia merantau di Kalimantan. Bagaimana anak ini? Ya hasil celaka. Kalau hasil percintaan dan kebaikan hati, kayak mangga puru kita lakukan. Kalau itu puru duit. Kasih sayang itu. Jadi ini yang ke depan Presiden sudah membuat instruksi baru. Bukan lagi keluarga berencana, tapi keluarga berkualitas. Nanti akan sampai belas teman-teman dari kabupaten. Hari ini kita agenda hari sampai yang bahasa dari MCT kita ada serangkaian. Dari musyawarah desa ada beberapa katakanlah musyawarah kecil mini lot. Nanti akan bisa atur sebentar strategis kita selesaikan, termasuk kita pembentukan pokja kampung KB. Dan agenda yang paling terakhir ditunggu-tunggu adalah apa? Apa? Mama kan cantik kan? Ini kan. Agenda setelah makan, setelah habis adalah pembagian penyaluran BLT. Pak, kenapa termasuk itu? Hari ini juga. Oh, paling sama ya? Saya kenapa pagi? Karena surat. Jadi itu. Sudah dibagi, lebih aja. Memang sebanyak peluang BLT termasuk sudah cair. Jadi ada hal terus seperti itu segera dibagi. Kalau lama juga kita dianggap ada apa-apa lagi dosen. Ini tuh beberapa hal. Termasuk ya isu kita omong di bersama desa-desa ini termasuk bagaimana kita rencanakan keluarga yang lebih baik dari waktu. Ini termasuk materi camat seperti itu ngomong lagi. Juga termasuk kita desa terutama dengan perangkat untuk tertibkan data-data desa. Itu rutin tahunan kerjanya. Data profil desa dan data indeks desa membangun menjadi hal yang wajib, termasuk data SDGs, supaya kita bisa tahu karakteristik, tingkat keberadaan, perkembangan, status desa kita berada di titik mana. Masih desa tertinggal terus atau sudah berkembang. Tipologi artinya kekhasan khusus. Desa ternak, desa ladang, desa kawasan, desa apa kita? Sesuai dengan tipologi yang kita harus. Jadi kita harapkan supaya ini dibuat secara baik. Kalau SDGs itu IDM itu sudah jalan rutin, tapi di beberapa tahun terakhir ini profil sudah mulai mundur. Tahun ini kita harapkan untuk desa bentuk tim desa itu ada tim penyusun, tim SDGs IDM dengan profil desa satu kali. Data desa itu dikirim ke berbagai. Data IDM diinput melalui sistem aplikasi seperti biasa ke Kementerian Desa, sementara profil desa kelurahan itu ke Kementerian Negeri. Karena Kementerian Negeri yang akan memberikan evaluasi tentang status desa. Termasuk Kabupaten Ele, termasuk kita juga dua kabupaten tertinggal sekarang sedang status. Ada pertanyaan di desa tahun kemarin mengapa kita di puskesmas muslak lokasi kita lokasi itu tidak bisa bangun dan afirmasi karena memang Kabupaten Ele itu sudah naik status dari tertinggal ke berkembang sehingga dan afirmasi untuk puskesmas perbatasan itu khusus untuk kabupaten tertinggal kita tahu. Saya ngomong program sampai berbeda minta pula lagi tanah kan itu sudah kasih untuk berapa hektar 2 hektar untuk membangun puskesmas vertikal tak terjadi. Banyak bilang itu aja anak itu di puskesmas kedua. Itu beberapa hal. Yang lain untuk kaitan dengan musdes di awal saya sampaikan memang bahwa hari ini kita musyawarah, kayak kita musyawarah desa, artinya kita mencermati ulang dokumen RPJMD kita dan menyepakati hasil perencanaan ulang ini. Yang sudah terdanai berapa, yang belum berapa nanti akan sampai oleh tim
selama ini. Termasuk hari ini kita akan membentuk tim penyusun RKPDS. Seperti biasa tiap tahun. Kalau kemarin ada satu tim yang sudah halang, ada urusan lain, baru hari ini kita ganti dan kita pilih. Termasuk juga musyawarah desa juga untuk membentuk tim verifikasi. Itu dilaksanakan bulan Juli. Pak TA, saya juga disambung oleh pakar lembaga, memang kami sedikit minta maaf untuk kota baru kita melihat agak terlambat, dan kita fokus full minggu ini. Jadi untuk progres kabupaten musyawarah desa baru 1 dan 14 desa. Yang 13 desa itu sampai Sabtu. Dari Senin, Selasa sampai Sabtu. Sabtu itu jatah kami lagi dulu. Sehingga berharap bahwa Juli, Agustus, September itu adalah proses kita bisa dokumen. Pembentukan tim penyusun RKPDS ini ya seperti biasa, ada SK desa, termasuk pembentukan tim penyusunan proposal teknis gambar rough design yang keluaran setelah kita musyawarah ini. Seperti sudah biasa, makanya Sekdes ada di desa itu buku kepolisian itu SK-nya banyak sekali. Buku persenjataan 1 tahun itu kepolisian buat SK hampir 20 lebih. SK tentang ini, SK tentang ini, SK tentang ini, SK lapis. Kalau tidak ada SK, orang bekerja juga ragu. Kami diberi mandat oleh desa. Termasuk hari ini di hal perencanaan desa dan musyawarah sampai dengan menghasilkan dokumen KPDS dan APBDS nanti SK-nya banyak. Itu hari ini Juli kita musyawarah termasuk pembentukan tim penyusunan segala macam itu juga bulan Juli ini mula-mula sampai awal Agustus. Penyusunan KPDS bagi indikator itu rencana dana desa, alokasi, bagi daya dan segala macam itu kita atur waktu daftar pembagian Juli sampai Agustus. Kemudian penjelasan program ke kabupaten itu pastikan bahwa rencana kerja pemerintah kabupaten yang isu itu ada juga dalam RKPDS, rencana program kegiatan pemerintah provinsi kabupaten yang kita akan naik di DUR RKPDS kita antar ke Museum Bancam, ada jalan juga termasuk hasil pencarian asmara oleh DPRD. Maka tadi Bapak Desa omong, kalau andaikan ada dewan yang juga daftar reses, mau menggas hal kalau catat taruh di desa juga supaya bagian depan lampiran kita punya dokumen sehingga bisa orang ini ada kebutuhan ada yang gitu garing marah ibu sebulu masalah sebulu marah ibu sebulu masalah mal pada pasar desa kita sama pilihan. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari pekerjaan kita kalau kita musyawarah hari ini sampai dengan bulan ini kita bertanggal 24 mulai sebentar tim desa diketuai oleh Sekdes bekerja keras. Ya kita akan pilih tim penyusun RKP ini dari bulan September sampai dari bulan Oktober, dari bulan Juli sampai September, jangan kemana-mana. Kalau mau berumah dengan desa, dan itu lebar saya. Kalau menikah anak sempat dilantikkan 2 hari itu pulang sudah. Ataipan mulu kita tak murid. Bagi kami yang masuk tim berangkat, karena kita akan berjanji bahwa hari ini kita mesti dokumen kita paling lama tuh September selesai. Jadi mulai sebentar. Besok itu ini hadir sebentar nanti Bapak akan sampaikan yang tim teknis, rough design, gambar segala macam yang ada kaitan dengan teknik dan segala macam. Segera. Kalau yang format umum RKPD sudah ada bahan bakunya, file itu sudah ada di kantor dulu, tinggal menyesuaikan. Yang beda-beda mungkin konsideras, karena kita penyesuaian dengan peraturan baru. Kita bertekad Bapak Kades dan BPD bisa ini akhir September penetapan RKPD. Kita mesti membahas penetapan KPDS itu adalah akhir September. Sehingga pilkada November ketika kita juga sudah disuruh bantu pantau mentor bekerja kembali, ada desa juga yang jadi PPS, KPPS, itu paling kurang 1 dokumen sudah selesai. Tinggal kita bersaing untuk menyusun APBDes. Itu harapan saya sebagai camat. Terima kasih untuk desa dan BPD yang sudah saling bersinergi baik. Kita tidak sempurna, tapi kita tetap melangkah sesuai dengan yang kita bisa. Bangun komunikasi, koordinasi bersama supaya dokumen ini lancar. Kita punya masalah bersama satu kabupaten tahun 2024 itu semua dokumen terlambat semua. Pada kita tahun lalu itu bulan Maret itu dan desa itu sudah ada 3 tahap. Tahun lalu ada itu 3 besar. Tahun ini kita hampir terakhir dari ujung. Tidak apa-apa.
Mudah-mudahan itu tahun lalu. Tahun ini kita berjalan. Yang urus administrasi, yang urus perencanaan, gunakan TPK secara baik, koordinasi mereka BPD. Yang urus tentang dokumen. Kita Pak Kabit Lembaga sudah bersepakat kalau semua dokumen sudah mesti selesai, dokumen sudah ada. Kita klarifikasi penjelasan satu dilangsung di kantor cabang ke depan. Jadi kita undang semua desa, utama para sekdes, baru perencanaan dan 1-2 orang tim untuk jelasan di kecamatan. Karena mulai tahun ini sejak 2000 baru evaluasi langsung oleh kecamatan. Kami juga nanti akan menyampaikan banyak usulan, masukan, termasuk lintas sektor. Kalau kita nanti ada agenda juga menyampaikan informasi dari lintas sektor, terutama dari instansi untuk memperkaya dokumen kita. Sekali lagi, dokumen RKPDS itu tidak sama dengan APBDes. Jangan sampai dokumen RKPDS sama dengan APBDes, maksudnya ya uangnya sama persen kegiatan. Kegiatan sebanyak-banyaknya uang menyesuaikan dengan kita prioritas. Di antara yang lebih penting, mana yang lebih penting? Di antara yang mendesak, mana yang lebih mendesak? Selain utama dana desa, dia punya parameter, syarat-syarat tertentu sudah ada. Kalau kita bilang efektif ya, syarat dan ketentuan berlaku. Semua kita punya hak, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Seperti bilang tadi, semua kita tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat-syarat umum, syarat khusus. Yang paling utama adalah forum musyawarah desa yang menetapkan seperti itu. Itu saja beberapa hal, termasuk lupa tadi yang kita mau omong di Musdes ini juga termasuk isu-isu yang ada kaitan dengan stunting akibat tadi, yakni menyangkut optimalisasi posyandu integrasi layanan primer. Kebutuhannya banyak ya. Untuk ini karena kita berapa 3 posyandu, 3. Setiap desa itu harus ada kader, ketua kader ya. Koordinator kader, dari antara 5 itu 1 koordinator. Kemudian perlengkapan di posyandu harus agak baik. Kalau belum ada bangunannya, Bapak Kades sekaligus ya toko bisa pikirkan cara lokasi, bangun lokasi posyandu. Satu kali situ nanti posyandu di situ besok kita sudah bentuk kelompok bina keluarga berita juga mereka gunakan tempat induk di itu, paut keber yang dekat situ juga manfaatkan situ. Dan integrasi yang dari Kopis tahun 2015 dari 2013 bahkan terintegrasi pelayanan tingkat dasar termasuk PAUD, posyandu dan kober termasuk BKB bisa gunakan tempat yang sama untuk efektivitas pelayanan. Karena ke depan kita juga butuh banyak sekali menyangkut kebutuhan yang kita dapat berkali-kali di kabupaten ini. Data dukungan untuk ATK di posyandu, data laporan kurang yang selama ini. Data posyandu papan struktur juga belum ada semua rata-rata, sehingga namanya siapa kader-kader mereka punya data baik kita berapa kita belum ada. SK sudah pasti, pengurus posyandu belum lengkap, termasuk pengadaan kartu bantuan pemeriksaan berdasarkan siklus hidup, termasuk buku pegangan kader untuk kunjungan rumah, pengadaan kartu kunjungan rumah berdasarkan siklus hidup dan ATK posyandu. Kader-kader ada kan? Dengar ya, masuk kan, masuk. Pengangkatan PBN kedua kader koordinator. Karena ke depan siklus hidup itu ada 25 jenis pelatihan kader yang akan dibuat. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas kader, bentuk pelatihan keterampilan dasar kader dalam penerapan posyandu siklus hidup. HP Android terlalu canggih, kita gunakan HP KPM kalau masih ada. Jadi data posyandu, data desa, data kakak miskin, data air bersih, data segala macam di HP itu selengkap. Desa sudah punya KPM dan KPM itu sudah diberi HP. Isinya itu bukan TikTok pribadi. Jadi karena itu juga karena pulsanya itu biaya. Untuk data IDM, aplikasi profil desa, aplikasi IDM, ada semua di situ, termasuk di visinya desa. Kalau kita ini termasuk juga pikirkan kalau ibu hamil mendadak ke vaskes, transportasi ibu hamil menjadi hal penting untuk kita pikirkan. Pola pikir sudah berubah. Kalau dulu itu ya itu agak Farah, agak Jose. Tapi sekarang ketika hamil itu masyarakat kita itulah orang Indonesia.
sejak hamil negara dunia perhatikan. Maksudnya apa supaya yang di dalam janin ini ada menjadi masyarakat yang baik, warga kita untuk menjadi generasi kita ke depan, maka dipiara, dirawat sejak dalam kandungan. Baik berita sekarang kalau sudah 0 sampai 7 tahun sekarang sudah polio kemarin sepanjang penyakit lupus dan lain-lain. Dan dari makan bergizi dan lain-lain menjadi hal yang penting. Jadi termasuk ibu hamil. Hamil itu wajib dan jujur lapor. Karena salah kasus di desa. Tanggal 24 pada kakak ada minggu lalu. Karena kita lapor yang resmi itu pakai larme apa? Roke last pagi, roke size pagi. Ya saya itu kita melapor. HPHT, hari pertama, hari terakhir, hari pertama, hari terakhir itu lapor. Itu supaya negara saya ini adalah warga. Yang paling mahal di dunia itu manusia. Manusia itu kita agama kita ini itu adalah kebesaran dunia. Untuk apa sembunyi-sembunyi? Hamil itu kodrat, hamil itu adalah berkah dan kita wajib untuk melindungi, merawat. Pribadi kakak, akte administrasi itu belum kata, tapi warga kita, haji anak kita di sini termasuk umat kita. Tidak lagi bilang jadi di tempat itu atau kaya tapi ada lama kita keluarga rasa kebersamaan dalam berkampung KB, dalam berdesa siaga itu adalah hal-hal kebersamaan yang wajib kita junjung tinggi. Karena kita sengaja, karena memang kita dari berbagai tapi ketika sudah bentuk sudah tinggal di Rempa, kita dari Adonos berpuluh-puluh tahun berlapis-lapis kita dianggap suwirawan di rawat sama-sama. Iwan latu kau aku abe kita, tapi artinya cuma kita. Kau aku abe dan saya. Itu saja beberapa hal dari saya. Kalau menyangkut beberapa hal di Poskesdes itu teman-teman di nakes nggak tahu. Tapi pikirkan mana yang penting. Karena kebutuhan posyandu timbang menimba sekarang juga sebelum banyak ya. Kita buat antrometri itu hibah dari kabupaten. Yang karena lo itu timbang baik. Dulu Iwan Latu pakai dacing yang tulis terigu segitiga emas Iwan Latu. Sekarang harus rokok ke lo. Nggak ada Yesus yang ada kandang-kandang itu di Bethlehem. Kalau desa, terutama juga perlu ada pengadaan juga alat tensi, cek gula darah tidak terlalu mahal. Kalau kita mau akal aparatus bagi dari kayak saya 10 juta saja. Cek sehingga tiap tahun tuh karena kita siklus di Bapak Kades, kita ada di desa ini sudah mendapatkan posyandu. Saya selalu istilah bulan check up masa warga. Jadi hari itu baik berita periksa, ibu hamil periksa, remaja putih periksa termasuk para lansia. Darah tinggi, kontrol gula, kolesterol, terkadang lebih mata gudung seperti marah. Kita harus siklus hidup kita menyelesaikan, kita cek. Kita sibuk-sibuk kita harus tahu bahwa kita perlu cek. Darah, hari balik ke puskesmas, tapi tensi saya sekarang kemarin 110 darah masih normal. Gula naik 131, naik sekali Pak. Ya, 120 saja. Jadi itu beberapa kesehatan penting. Semua penting, tapi kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi satunya kawan, kalau tidak sehat, rawa baja, rewat itu, rawa baja, larmnya, rawa bilik kita terus kejar-kejar, kita ini zaman berubah. Dulu di berubah zaman itu siapa tak mau angin main, boloju. Zaman lah, zaman terkemar, zaman termarah umur 14, zaman tertawakan. Gonelo rasut tahu kan zaman itu atau reparan terkemar terpakai musyawarah terpakai sana. Ya itu zaman kita kuberdadanan tanah mas. Karena kita itu lagi bersama murid dari program kita bertambah terperbagi dari. Itu saja saya terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.